Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu sedang viral ya, patung biawak di Wonosobo. Di media sosial itu sangat rame ya tentang komentar-komentar patung biawak yang sangat realistis ya. Saya juga sangat salut ya dengan pembuat patung tersebut. Sangat realistis. Bahkan saya tidak bisa membedakan mana patung, mana biawak sungguhan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa patung biawak ini viral di sosial media? Ya, alasan yang paling masuk akal itu adalah karena maraknya budaya markup atau budaya korupsi di Konoha. Itu alasan yang paling mempengaruhi. Kalau masalah realistis dan lain sebagainya itu, ya warga Konoha kan sudah sering ya melihat patung ya di luar negeri ya, di video-video di media sosial kan banyak tuh patung ya yang sangat realistis. Tapi kalau di compare atau dibandingkan dengan patung-patung lainnya yang di markup oleh pejabat-pejabat di Konoha ya, dalam kurung yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat di Konoha, ada tuh ya patung gajah ya bentuknya aneh tapi ya biaya pembuatannya 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada tuh yang kemarin di Sukabumi kura-kura ya, ya ada patung kura-kura bahan dasarnya itu dari tirpak ya, tapi biayanya itu miliaran. Beda dengan patung biawak yang ada di Wonosobo ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa fakta unik seputar patung Wonosobo ini? Dan saya akan menjelaskan beberapa fakta unik tentang patung Wonosobo ya. Dan di akhir video saya akan jelaskan kenapa budaya markup atau budaya korupsi di Konoha itu sudah mendarah daging, sudah sampai ke tulang-tulang, tidak hanya sampai ke DNA, tapi sampai ke tulang-tulang. Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Ya, kita mulai dari fakta unik beberapa yang kita mulai dari beberapa fakta unik seputar patung biawak Wonosobo ini. Yang pertama itu, patung ini dibuat dengan taksasi biaya yang sangat minim dibandingkan dengan patung-patung lainnya, yaitu hanya 50 juta. Makanya ya, patung Wonosobo ini viral. Dengan biaya yang sekecil itu, kok bisa hasil dan kualitasnya itu sebagus itu? Bagus banget. Ini fakta unik yang pertama. Fakta unik yang kedua, ternyata patung ini sudah ada lisensi ya, atau semacam copywriting ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengcopy, dilindungi oleh undang-undang. Kemudian karena viralnya patung biawak ini, objek wisata di Wonosobo itu naik drastis ya. Banyak orang yang mau foto di dekat patung biawak ini. Makanya di sosial media itu ada semacam meme ya, capek gua foto mulu, gua mau tulis yang dulu ya. Jadi ada banyak meme-meme ya di media sosial ya. Seakan-akan biawak itu bisa ngobrol gitu, terus diedit menggunakan AI ya. Kemudian diedit berjalan di dalam batu dan lain sebagainya ya. Kemudian fakta unik selanjutnya, misalnya berdasarkan data, saya ngambil data dari DeepSeek ya. Berdasarkan data dari DeepSeek, ternyata fakta unik seputar patung biawak ini, sebelum pemahat atau pembuat patung ini mau membentuk patungnya, mengukir patungnya, ternyata beliau memelihara biawak dulu. Wow, segitu effortnya ya, segitu wow gitu ya. Saya sangat salut dengan pematung atau pemahat ini ya. Saya sangat ya respect, tanpa dikorupsi. Sebenarnya yang mengkorupsi itu sebenarnya bukan dari pematungnya atau pemahatnya, tapi dari pejabat Konoha. Pejabat Konoha itu, aduh, udah mendarah daging ya. Korupsinya itu gila-gilaan. Jadi sebelum pematung ini bikin ukiran atau memahat patung biawak ini, ternyata beliau mengamati ya, lama atau memelihara biawak dulu ya. Wow, luar biasa. Kemudian konon katanya pemahat atau pelukis daripada, bukan pelukis ya, pembuat patung biawak Wonosobo ini ternyata lulusan seni juga ya. Ini yang saya salut dengan warga Konoha. Warga Konoha itu dari dulu tuh terkenal dengan nilai estetik ya, seni.
Banyak kok warga Konoha itu yang suka seni. Tapi satu kekurangan daripada warga Konoha apa itu? Suka yang namanya korupsi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu sangat suka yang namanya korupsi? Saya tidak menyalahkan pemerintahnya ya, saya tidak menyalahkan eh, oknum-oknumnya ya, oknum tapi banyak sih ya. Tapi ini sudah semacam membudaya. Apa yang mendasari? Apa yang mempengaruhi? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa menjadi membudaya korupsi di Konoha? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi atau salah satu alasan yang paling berpengaruh itu karena budaya patron, klien, dan hubungan hierarkis. Jadi dalam tradisi masyarakat di Konoha itu ya, ada semacam hubungan patron klien. Apa itu patron klien? Patron klien itu hubungan antara bawahan dan atasan. Jadi sangat kuat ya, di mana loyalitas balas budi sering diutamakan daripada aturan formal. Karena perilaku balas budi ini ya, sehingga terjadi korupsi di Konoha. Kita ambil contoh misalnya ya, seorang presiden mau calon misalnya, terus ada nih para supporter-supporternya gitu ya. Kemudian ada orang yang membantu misalnya, ya biaya kampanye itu kan gede ya, ratusan miliar ya. Jadi nggak mungkin seorang presiden itu menggelontorkan dana pribadi untuk hanya kampanye. Sehingga dibantu oleh apa? Misalnya nih dibantu oleh ormas, dibantu oleh LSM-LSM, ya dibantu oleh kelompok-kelompok tertentu dan lain sebagainya. Sehingga ketika presiden ini menjabat, maka harus wajib yang namanya balas budi. Ya, kita nggak mau tahu atau bodoh amat gitu. Misalnya kalau kita seorang presiden ya dibantu oleh orang yang tidak jujur misalnya ya, orang yang tidak berintegritas misalnya, maka kita akan balas budi. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya praktek korupsi. Ya, misalnya nih ada seorang presiden bernama A misalnya. Terus pendukung-pendukungnya itu dulu banyak ya, misalnya nih buzzer-buzzernya atau pendukungnya dan sebagainya itu ternyata tidak kompeten ya. Misalnya nih jadi menteri ekonomi misalnya. Padahal background daripada pendukungnya ini, buzzernya ini ya, backgroundnya itu misalnya arsitek ya, tapi disuruh jadi ngurusin ekonomi. Ya nggak nyambung kan. Kenapa kekeh ya orang seperti ini dijadikan menteri? Karena apa? Karena balas budi ya. Karena budaya balas budi inilah sehingga terjadi yang namanya korupsi. Ya, ini seperti lingkaran setan ya, berputar-putar ya. Ya, yang pertama tadi karena balas budi, karena kita membantu misalnya seorang presiden mau jadi presiden. Ya, kalau kita membantu, wajar dong kita dapat jabatan ya, bagi-bagi kue lah istilahnya. Dan presiden juga nggak enakan sama pendukung-pendukungnya. Ya, tapi permasalahannya pendukung-pendukungnya atau sekeliling-sekelilingnya itu bisa aja orang yang tidak berintegritas. Banyak kan presiden-presiden di Konoha sebelumnya, banyak kok seperti itu. Ya, tidak kompeten di bidang dijadikan menteri, jadikan pejabat, hanya apa? Hanya karena untuk balas budi. Jadi budaya balas budi ini harus dihilangkan dulu. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkan yang namanya korupsi. Ini semuanya berasal dari situ, dari persepsi, filosofi atau budaya. Jadi korupsi di Konoha itu bukan hanya oknum saja, tapi sudah membudaya, sudah masuk ke tulang-tulang, mindset, pola pikir ya. Pola pikir balas budi inilah yang uh, pengen kita rubah. Saya sepakat dengan ide daripada Kang Didi Mulyadi. Kang Didi Mulyadi mengatakan, kalau lu mendukung gua jadi gubernur, jadi bupati atau jadi apapun itu, tidak ada yang namanya balas budi. Kalau lu mau lakukan itu ya lu seikhlasnya aja, jangan mengharapkan imbalan. Harusnya seperti itu sebenarnya. Jadi secara tidak langsung demokrasi itu ya, mohon maaf ya, itu semacam gotong royong untuk bagi-bagi jabatan kan. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba terus di kolom komentar ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena masyarakat Konoha itu cenderung kolektif, di mana kepentingan kelompok, keluarga, suku, atau jaringan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Jadi
Korupsi sering dibenarkan secara kultural sebagai bentuk bantuan kepada keluarga atau kelompok, misalnya dalam bentuk proyek, ya, ada proyek titipan misalnya, atau pengangkatan pegawai berdasarkan koneksi. Ya, karena kita mempunyai budaya kolektivitas, ya, jiwa kekeluargaan. Ya, karena jiwa kekeluargaan ini, ya, anak kita jadi pejabat, keluarga kita jadi pejabat, bagi-bagi proyek dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung, ya, ini semacam berkedok, ya. Ya kalau misalnya keluarga kita itu kompeten misalnya, ya, kemudian berintegritas, jujur dan sebagainya, nggak jadi masalah. Ya. Tapi yang jadi permasalahan itu orang yang tidak kompeten, ya, orang yang tidak sesuai dengan bidangnya tapi dipekerjakan, dikasih proyek, kemudian keluarganya diangkat jadi pegawai, padahal keluarganya itu nggak ngerti apa-apa dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita hilangkan, dan ini mempengaruhi yang namanya budaya korupsi. Ini budaya korupsi loh. Budaya korupsi itu sudah masuk ke dalam tulang-tulang gitu, nggak hanya DNA. Dari dulu kan seperti itu ya, budaya kolektivitas kita itu harus dihilangkan dulu. Ya, kita mementingkan yang namanya kelompok kita. Dan kalau kita korupsi itu ya tidak merasa bersalah karena dilindungi oleh apa? Oleh kelompok kita. Ya. Bahkan kita mengorbankan yang namanya kepentingan umum. Kepentingan umum itu apa? Duit rakyat. Di Konoha juga sampai sekarang juga ada kok pejabat yang melakukan seperti itu. Ada, ada banyak seperti itu ya. Susah emang, sulit saudara, sulit. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena lemahnya trust dalam institusi formal. Jadi masyarakat itu sering tidak percaya pada sistem hukum dan birokrasi yang dianggap lamban atau tidak adil. Contoh misalnya kalau kita mengurus KTP di Konoha itu bisa kan dipersulit ya. Nggak semuanya tapi rata-rata dipersulit. Ya, makanya ada semboyan yang mengatakan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Ya, ngurus KTP lama gitu, padahal kita butuh misalnya nih KTP buat urusan-urusan keluarga kita dan lain sebagainya. Karena hal-hal seperti ini ya, sehingga kita ya udahlah, daripada lama, daripada ribet, mending gua bayar aja deh. Ya, mending gua bayar aja dah. Berapa juga bayar 500.000, 300.000, yang penting cepat dah. Sehingga ini menghasilkan yang namanya budaya korupsi. Ya. Kemudian apa lagi? Karena budaya yang sejak ada dari kolonialisme, ya. Birokrasi Belanda sebenarnya kalau boleh jujur itu mewariskan yang namanya budaya korupsi. Ya. Dalam sejarah ya jarang diajarkan di sekolah, seperti misalnya uh, seperti misalnya VOC. VOC itu bisa bangkrut karena apa? Karena budaya korupsi. Korupsi dari mana? Dari warga Konoha yang kerja di sana. Jadi budaya korupsi sudah dari dulu, sudah masuk ke tulang-tulang gitu, tidak hanya DNA lagi. Saya sendiri ya sering memperhatikannya. Kalau misalnya ini saya pergi ke perumahan, ya, perumahan-perumahan yang ada di Konoha, perumahan subsidi, pasti banyak yang namanya akamsi. Apa sih akamsi? Anak kampung sini. Jadi kalau misalnya kita ngambil tukang dari luar tuh susah, harus bayar uang koordinasi. Apa sih uang koordinasi? Uang koordinasi itu ya uang sogokan sebenarnya kalau boleh jujur ya. Kenapa disebut dengan uang koordinasi? Itu kan diperhalus sebenarnya. Kalau ya sebenarnya itu pada faktanya itu ya itu uang sogokan, uang keamanan, uang preman itu sebenarnya. Kemudian apalagi apa yang jadi masalah karena kita menormalisasi, ya, kita menormalisasi namanya budaya korupsi. Kita membiasakan ya itu kan wajar ya.
Itu mah sudah membudaya dari dulu, ya mau gimana lagi. Nah, kita itu pasrah, kita tidak mau berubah. Jadi kadang kita, mohon maaf ya, kita teriak-teriak budaya korupsi. Oh, pembuatan patung bermiliar-miliar. Tapi kalau kita ditawarin duit, kalau kita yang melaksanakan, apakah kita jujur? Enggak kan? Ya. Kemudian ini masukan dari saya, karena Konoha itu terlalu luas ya, kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau misalnya ada pemimpin itu, seorang presiden sekalipun susah mengontrol dari ujung sana ujung sini di Konoha, terlalu luas daerahnya. Itu hanya pendapat saya pribadi ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh China itu luas kok, banyak kok pendudukan. Nah, yang jadi permasalahan, China itu culture-nya itu beda dengan kita. China itu masih satu ras, kita kan berbagai ras. Jadi kita itu tidak pernah yang namanya ya mengalami seperti yang alami oleh China zaman dulu ya. Zaman dulu kan China sebenarnya sudah eksis ya. Zaman dinasti ya, dinasti Ming, dinasti apa segala macam. Zaman dulu kan mereka sudah menguasai namanya jalur perdagangan ya, jalur sutra. Mereka sudah berjaya zaman dulu. Padahal kita kan enggak kan. Kita dulu paling Majapahit ya, Sriwijaya itu pun enggak semua kan. Seluruh Konoha kan, enggak semuanya. Itu pun syarat terjadi yang namanya praktik. Karena saya melihat ya, orang China dengan warga Konoha itu beda ya. Warga Konoha itu ditekan dikit langsung nangis ya, melempem. Kalau orang China itu kan enggak, mereka tahan banting. Mereka digempur oleh Amerika sekalipun mereka tahan banting, kuat ya, enggak cengeng. Jadi punya budaya yang berbeda-beda. Kemudian apalagi budaya feodalisme ya. Jadi akar semua permasalahan ini sebenarnya feodalisme, antara atasan dengan bawahan ya. Ada yang namanya feodalisme. Saya tidak suka yang namanya budaya feodalisme. Dari kecil saya sudah diajarkan bahwa feodalisme itu sangat-sangat buruk ya. Kalau Konoha itu masih syarat dengan praktik feodalisme ya, pejabat-pejabatnya itu mengangkat pegawai-pegawainya itu saudara-saudaranya dari kelompoknya ya. Itu kan sama aja seperti negara kerajaan kan. Apa bedanya kan? Mending jadi negara kerajaan aja deh sekalian ya, daripada berkedok ya kan. Negara demokrasi tapi berkedok kerajaan. Ini yang susah dihilangkan, feodalisme ya. Kenapa Konoha itu menganut yang namanya budaya feodalisme? Ada sejarah yang panjang sebenarnya kenapa Konoha itu menjadi negara yang feodalisme. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu faktor agama ya. Agama yang mempengaruhi kita menjadi feodal. Agama apa? Agama yang dari luar. Seperti apa agama? Hindu, agama Buddha. Jadi Buddha sih enggak ya, Hindu ya. Hindu kan yang salah satu agama tertua ya. Dulu kita sebelum ada yang namanya kerajaan-kerajaan ya, sebelum Hindu masuk ke Nusantara itu, kita tuh menganggap bahwa pemimpin itu setara dengan kita ya. Makanya ada istilah musyawarah mufakat. Belum ada yang namanya istilah darah biru. Semua manusia itu sama ya. Dulu kita berprinsip seperti itu. Tapi saya nggak tahu ya, akhir-akhir ini ya, budaya feodalistik itu sangat-sangat kental di masyarakat ya, terutama dalam pejabat. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Silahkan cek video saya sebelum-sebelumnya. Saya Ray Konoha, salam rasional.